Film ini mengangkat tema pengusiran setan ala Kristen. Untuk melakukan eksorsis, apa saja yang perlu saya pelajari, Romo? Iblis bisa melihat dosa kita. Karena itu kita harus melakukan sakramen pengakuan dosa sebelum kita melakukan eksorsisme. Buat lu yang berharap di film ini ada ustadz, jangan ya dek ya. Karena di film ini adanya pastur. Namanya juga pengusiran setan ala Kristen. Masa ada ustadz? Mungkin lewat ada. Saya perintahkan untuk segera pergi. Mampukah Romo Thomas dan Romo Rendra mengusir iblis yang merasuki Kayla? Buat lu yang penasaran sama film Kuasa Gelap, bisa langsung nonton ke bioskop. Tayang reguler per tanggal 3 Oktober 2024. Saya nggak apa-apa, Romo. Salam sinema, balik lagi sama gue Dodi. Coming soon. Minggu ini kita akan membahas sebuah film horor nih cus. Direkturnya ini si Bobby Prasetyo. PH-nya Paragon Picture dan Ideo Source. Film ini mengangkat tema pengusiran setan ala Kristen. Buat lu yang berharap di film ini ada ustadz, jangan ya dek ya. Karena di film ini adanya pastur. Namanya juga pengusiran setan ala Kristen. Masa ada ustadz? Mungkin lewat ada. Ya ada. Oh, ustadz mana ustadz? Gitu ya. Penasaran? Film yang akan kita bahas minggu ini berjudul Kuasa Gelap. Waduh, right. Film Kuasa Gelap. Maksudnya itu penguasa kegelapan kali cuy. Jadi dibikin puasa gelap. Padahal kalau puasa sahur ya. Case di film Kuasa Gelap. Yang pertama ini ada Lukman Sardi nih cus. Wih, aktor. Lukman Sardi ini berperan sebagai Romo atau Pastur Rendra. Keren sih nih penampilannya si Lukman Sardi di film Kuasa Gelap ini. Jadi karena udah mulai menua ya, jadi wibawanya makin tinggi cus. Jadi kesan pemuka agamanya kental gitu. Oke, selanjutnya ada Jerome Kurnia nih cus. Jerome Kurnia ini kakaknya Jerome Pauline. Emang bener? Enggak. Si Jerome Kurnia ini mungkin dia pinter bahasa Indonesia. Kalau Jerome Pauline kan matematika. Si Jerome Kurnia ini berperan sebagai Romo atau Pastur Thomas. Nah dia ini ibaratnya adik-adikannya si Romo Rendra ya. Mereka berdua ini mengabdi di gereja atau di tempat yang sama ya. Oke, selanjutnya ada Lea Ciaracel. Si Lea ini berperan sebagai Kayla. Nah si Kayla ini akan menjadi wanita yang kesambet. Kalau kata orang-orang ketempelan. Aduh, punggung gue panas nih. Ketempelan, pasti lihat ketempelan koyo. Pantesan panas. Oke, selanjutnya juga ada Astrid Tiar nih Jus. Wih, udah lama nih gue nggak ngeliat Astrid Tiar nih. Terakhir gue ngeliat di inbox sama Gading Martin sama Andika. Ini dia kayaknya film horor pertamanya juga ya, Kuasa Gelap ini ya, buat si Astrid Tiar. Nah, si Astrid Tiar ini berperan sebagai Maya. Adegan ikonik di film Kuasa Gelap. Yang pertama, ada saat si Kayla ini lagi di kelas ya, dan doi ini tiba-tiba aja kesambet. Terus temen-temennya pada kenapa? Tau dia nusukin pisau ke tangan. Ngilu sih. Namanya ditusuk benda tajam ya. Apalagi ditusuk benda tumpul. Contohnya gagang pisau. Kepala charger. Itu ada adegan saat Lukman Sardi atau Romo Rendra ini lagi melakukan kegiatan eksorsis atau pengusiran setan di rumahnya si Kayla.
Nah pada saat si Romo Rendra ini membaca-bacakan ayatnya nih, tiba-tiba atmosfer kamarnya itu jadi tiba-tiba serem ya. Dan salib-salib yang digantung di dinding itu jadi tiba-tiba kebalik. Saya perintahkan untuk segera pergi. Ngeri ya. Karena kan kalau salib kebalik itu kan pemuja setan tuh Cus. Serem ya? Logo pemuja setan. Adegan ikonik selanjutnya nih ada pada saat scene setan di balkon ya, pakai B. Karena kalau P jadi balkop ya. Gitu aja. Nah si setan ini bukan perkara setan di balkonnya yang serem, karena si setan ini ngomong bahasa luar dan gue kagak ngerti dia ngomong apaan ya. Pokoknya bahasa Saberius ya, pokoknya mantra-mantranya Harry Potter lah. Kalau menurut gue sih film Kuasa Gelap ini lumayan nuansa segar lah untuk dunia horor Indonesia ya, atau film horor Indonesia. Karena begitu kita nonton trailernya aja nih, udah kayak nonton film luar ya, luar angkasa. Ya maksudnya gue kayak bukan lagi ngeliat atau lagi nonton film Indonesia gitu. Kalau menurut lu Cus? Iya sih, filmnya karena dari sudut pandang Kristen ya, jadi vibe-nya tuh kayak nonton film luar. Ya. Karena kan kebanyakan kita nontonnya horor itu pasti kan hubungannya sama Islam gitu ya. Nah ini nuansanya tuh dari sudut pandang Kristen gitu. Jadi kayak film luar lah pokoknya. Pernah ada juga The Exorcist, kayaknya film luar deh kayak gitu dah. Ya, mirip-mirip ya. Pengusiran setan gitu ya. Dan kata si direkturnya juga sih dia pengen bawa film itu ke Indonesia dengan penyesuaian budaya gitu kali ya. Film Kuasa Gelap bercerita tentang seorang Romo yang bernama Romo Thomas yang ingin mengundurkan diri karena ada sebuah kejadian yang menimpa adik dan ibunya lalu meninggal. Pada saat Romo Thomas menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri, Romo Rendra memberikan tugas kepada Romo Thomas untuk menemaninya melakukan ritual pengusiran setan kepada seorang wanita yang kerasukan. Dikarenakan jadi si wanita ini rindu sama bapaknya. Jadi dia pengen melakukan jelangkung ya, apa? Pemanggilan arwah bapaknya. Alih-alih arwah bapaknya yang datang malah iblis. Akhirnya si wanita ini yang bernama Kayla ini yang diperankan oleh si Lea Cia Rachel, dia kerasukan iblis. Lucifer kali ya, anak buah Lucifer. Betulnya Quicksilver. Pada saat melakukan pengusiran setan, Romo Thomas dan Romo Rendra dikejutkan oleh betapa kuatnya sang iblis yang merasuki Kayla. Mereka berdua sempat mendapatkan kontak fisik dari iblis tersebut. Setan di film Kuasa Gelap ini lumayan bikin bulu kuduk merinding. Bahkan bulu yang lain juga. Mampukah Romo Thomas dan Romo Rendra mengusir iblis yang merasuki Kayla? Penasaran? Buat lo yang penasaran sama film Kuasa Gelap, bisa langsung nonton ke bioskop. Tayang reguler per tanggal 3 Oktober 2024. Kalau gue sih pengen ngeliat gimana caranya pengusiran setan ala Kristen ya. Nih mungkin entah baca Alkitab, entah pakai salib gitu kan. Tapi pokoknya gue pengen menambah wawasan gue dalam dunia kekristenan gitu. Halo Lucius. Penasaran sama ini ya, yang anggota JKT48? Oh iya, si Freya. Iya, Freya ulti pakai Inspire. Itu Freya Mobile Legend. Kebanyakan pusreng. Terima kasih buat yang udah nonton, yang udah subscribe, yang udah follow dan udah komen. Oke, segitu aja episode Coming Soon minggu ini. Dukung perfilman Indonesia, bangga film Indonesia. Gua Edo dan kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sinema.